Waalaikumsalam. Berjumpa lagi kita sahabat-sahabat Aswad Zanesia TV. Ini kita berada di studio Aswad Zanesia TV. Dan kali ini kita juga masih bersama narasumber Bapak Hamidullah Ika. Oke, apa kabar Pak? Baik, puasa. Tadi buka puasa sama apa ini menolak? Kolak ya. Oke sahabat-sahabat, jadi kita bertemu lagi dalam Pura di podcast Ramadan ya. Jadi ini bukan tausiah, tapi kita akan membahas hal-hal seputar atau kajian-kajian ilmiah yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali bagi sahabat-sahabat semuanya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang, tentu masih dalam konsep puasa. Jadi gini Pak, saya akan memulai dengan satu tulisan atau jurnal. Di sini judul jurnal ini adalah Puasa Bergizi di Tengah Pandemi. Hari ini kan ya walaupun beberapa orang atau beberapa pakar bahkan itu menyebutkan Indonesia sudah akan masuk dalam masa endemi. Namun hari ini masih dikatakan pandemi juga. Buktinya masih disarankan dengan memakai masker, tetap kita vaksin dan lain sebagainya. Nah, tulisan ini ditulis oleh Hairiska Citra Palupi, Aditya Fathilairi, dan Nindi Sabrina. Isi dari tulisan ini adalah tentang kontradiksi katanya dengan kesehatan di bulan Ramadan. Jadi beberapa penelitian disebutkan tulisan ini menyebutkan bahwa puasa Ramadan ini mampu meningkatkan sistem imun seseorang. Ya, jadi puasa imunnya bertambah. Namun di sisi lain juga ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa puasa Ramadan justru mampu mengurangi jumlah antibodi dalam tubuh manusia. Nah, tentu kalau kita mengkaji kedua hal ini atau yang kedua mengurangi antibodi, kita gampang terserang penyakit dong. Nah, ini menjawabnya seperti apa kira-kira? Ya, itu hasil penelitian. Penelitian itu juga memiliki populasi, sampel, metodologis, dan tentunya tentu hasilnya beda gitu. Kalau sama ya berarti copy paste kan. Nah, kalau melihat riset itu sebenarnya kita berangkat dari salah satu hadis dulu ya, bahwa puasa itu menyehatkan. Sumu tasihhu ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya Nabi menyampaikan hal itu sebenarnya melampaui zaman. Bahwa puasa itu sebenarnya tasihhu di situ itu tidak dimaknai dalam konteks sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Apakah itu relevan sampai sekarang? Sangat relevan. Kenapa? Kalau soal kesehatan, ini memang sistem kekebalan tubuh antibodi tadi ya, ataupun sistem kesehatan manusia itu kan berbeda. Ya. Makanya tidak bisa dipukul dan digeneralisasi secara umum. Misalnya saya merokok tidak merokok, yang tahu kesehatan saya adalah diri saya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan merokok tidak menyehatkan, ya itu terserah pendapat. Tapi kalau saya merokok, kesehatan saya aman-aman saja. Saya tahu kapan saya akan merokok dan lain seterusnya. Sama seperti puasa. Tapi puasa itu kan yang jelas Nabi mengatakan puasalah agar sehat gitu ya. Maka dari konteks ilmiah sebenarnya penelitian banyak di Scopus maupun BOAS dan pengindeks lainnya. Kalau di Indonesia ya Sinta misalnya, itu pasti hasilnya berbeda. Ya. Misalnya di jurnal misalnya yang Medicine ya, itu kan menyebut sampel dari 160 orang, ternyata yang puasa itu justru malah bisa menyembuhkan asam lambung. Karena kalau perut terlalu banyak diisi, bahasanya banyak yang diekstrak di dalam perut ini, dia akan terus istilahnya asam lambungnya lemah gitu, kambuh seperti itu. Nah, termasuk juga ketika kita nggak puasa kan yang lebih ngemil itu banyak gorengan, makanan ciki ringan yang justru merusak itu juga. Makanya diminta untuk berpuasa. Ternyata dari sampel itu yang paling banyak adalah asam lambungnya sehat selama 1 bulan. Dan di banyak jurnal juga menyebut bahwa puasa itu sudah dijadikan terapi kesehatan sebenarnya. Kenapa? Alasannya jelas bahwa puasa itu membuat
sistem pola makan yang teratur sebenarnya. Karena sistem makan, soal makan dan kesehatan itu kan yang tahu pribadi ya. Meskipun dokter dengan keahliannya tertentu khusus di spesialis penyakit perut misalnya, itu dibedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Artinya ini bergantung budaya makan kita. Misalnya saya kalau pagi hari makan langsung nasi, nggak kuat saya. Paling nggak harus minum air, kemudian baru cemilan, baru nasi. Tapi kalau yang terbiasa pagi sarapan, nggak sarapan, pasti dia lapar dan efek lapar itu macam-macam. Nah makanya sebenarnya ini bukan soal puasa tidak puasa, tapi budaya makan itu sendiri. Nah kalau puasa kan kita diajari dari subuh, sebelum subuh ya waktu imsak itu kita sahur, kemudian kita kosong selama 1 hari, 8 jam lah ya, 1 hari. Nanti kita buka puasa lah, itu kadang orang buka puasa itu kan balas dendam. Nanti gak kuat tarawih, gak kuat witir ya. Nah ini pola yang salah sebenarnya. Harusnya kita makan sedikit aja ya, seperti kata Nabi ya, berarti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar kalau orang tidak puasa ya. Nah maka kita harus membudayakan pola makan yang sehat. Bukan masalah puasa tidak puasa sebenarnya. Jadi lebih ke budaya makan. Cuman kalau dari beberapa jurnal di psikologi, sebenarnya puasa itu tidak hanya menyehatkan aspek jasmani tapi juga rohani, mental, psikis. Misalnya begini, banyak orang stres itu karena dia terlalu terforsir pikiran sehari-hari dan pola makannya nggak teratur sehingga stres. Banyak pula yang kebanyakan makan juga stres. Artinya hidup ini hanya untuk makan gitu. Sudah makan itu makanya sudah. Dalam penelitian yang saya baca di jurnal medicine juga itu menyebut ketika pola makan teratur, hidup ini teratur 1 bulan itu. Tetapi setelah itu kadang kita kacau lagi. Ya. Makanya salah satu di dalam literatur yang saya baca itu kan Maqasidus Shaum itu menyebut salah satu hikmah puasa itu kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, salah satu mendekatkan diri pada Tuhan itu selama puasa itu ketika kita aktivitas itu ya aktivitas sehari-hari. Karena bagi saya puasa itu memang menyehatkan dan aktivitas kita teratur, pikiran kita nggak kacau, nggak mikir yang lain, dan di saat itulah mental kita itu justru sehat untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Makanya harus diimbangi dengan amalan-amalan yang saleh, baca Al-Quran, sedekah, ya, ikut pengajian ataupun tadarus Al-Quran, zikir dan sholat sunnah dan seterusnya. Ya, saya kira itu juga bisa membuat diri kita sehat secara mental. Jadi puasa itu tidak hanya menyehatkan secara jasmani, tapi juga secara rohani. Dan itu juga sudah dijelaskan dalam hadis tadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, sekarang misalnya gini, puasa yang menyehatkan tadi kan dalam konteks apa? Apakah puasa Ramadan ini kan 29 atau 30 hari yang secara berkelanjutan, artinya selama itu. Tidak seperti misalnya ada puasa Senin dan Kamis, oke lah itu sudah banyak penelitian, atau ada juga yang menyebutkan puasa Daud, sehari makan sehari tidak, sehari makan sehari tidak. Nah kalau puasa Ramadan apakah juga bisa diartikan seperti itu, menyehatkan gitu loh? Karena kan 30 hari maknanya luas ya. Kita sehat tidak sehat itu urusannya Tuhan sebenarnya, bukan urusan dokter ya. Meskipun dalam medisinnya dokter yang berat memberikan otoritas Anda sakit ini. Tapi soal sehat tidak sehat kan kembali lagi ke Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kehidupannya. Artinya kalau tradisi di pondok pesantren itu, puasa itu juga tidak hanya menyehatkan secara jasmani rohani, tapi juga sebenarnya wahana untuk meraup ilmu ataupun agar kita cerdas. Dan ini sudah banyak fakta empiris teman-teman saya yang hafidhul Quran itu diimbangi dengan tidak hanya puasa Senin Kamis, tapi juga bahasa Jawanya itu dalakil ya. Jadi dia puasa setiap hari sampai 3 tahun, 4 tahun, dan hafalannya lebih cepat daripada orang yang tidak berpuasa. Tapi juga itu kembali ke masing-masing ya. Bahkan tidak hanya puasa menahan lapar, tidak makan apa-apa ya. Dia puasa tapi merawat istilahnya ya. Tidak makan nasi dan nasi beras.
Artinya ada beberapa juga yang puasa itu dari puasa makanan ataupun lauk ya, lauk pauk yang itu dari hewan yang ada nyawanya. Ini juga ada dasarnya di beberapa kitab, artinya dia menghindari makanan dari laut maupun dari sungai yang itu ada nyawanya. Dengan seperti itu dia lebih enteng, beratnya itu tidak berat seperti berat benda yang lain, tapi beratnya seperti beratnya kapas, Enteng. dia bisa terbang. Sebenarnya memang itu kan ritual, istilahnya ritual ataupun kebudayaan masyarakat Jawa yang dulu itu juga puasa, tapi kan tidak ada Islamnya gitu loh, puasa ngebleng terus puasa Ya banyak mute dan seterusnya. kalau kita puasa banyak juga metode ya, puasa tidak banyak. bisa kita salahkan. Dulu Ya. itu metode orang Jawa dalam rangka menyucikan diri sebenarnya, karena dia kalau berpuasa itu kan menghindari makanan, tidak melakukan hubungan seksual, tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Karena sumber penyakit itu sebenarnya juga dari makanan. Apa yang kita makan, kita minum sumber penyakit sebenarnya. Nah kalau puasa kan, kalau kita misalnya kadar gula, kemudian sumber-sumber lain yang bisa lemak, dan itu kan bisa dijadikan dasar kalau kita itu sebenarnya menahan diri untuk menyerap selain protein, vitamin ya, juga potensi-potensi penyakit itu sebenarnya. Tapi memang ketika gini ya, pasti beda orang yang sering berpuasa dengan tidak. Ya, maksudnya gini, misalnya kita akan sering makan misalnya banyak, itu males. Ya, entah itu satu tentu malas beraktivitas karena berat ya, kemudian malas berpikir dan lain sebagainya sehingga akan mengantuk dan ya pekerjaannya. Tidak hanya soal ngantuk juga, puasa itu justru ketika teman-teman saya dulu yang latihan Polri itu ketika mau tampil lomba murotal Quran ataupun tilawatil Quran ya, itu puasa dulu, karena ketika puasa perutnya kosong itu suaranya lantang, kuat gitu, daripada kuaregen bahasa Jawa. Jadi ketika kuaregen itu secara perut kosong beda dong dengan perut yang ada isinya. Suara itu kan dari sini los gitu lah. Itu juga salah satu impact dari puasa atau manfaat puasa yang mungkin selama ini jarang dikaji ya dalam forum-forum itu. Maka secara umum ya puasa itu sebenarnya jelas menyehatkan, tapi dengan berbagai argumen dan juga hadis ya. Dan tentunya menyehatkan di sini maknanya itu jangan hanya makna kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, psikis gitu loh. Dan bagi orang yang gemuk pun itu daripada diet yang menurunkan berat badan itu dari tidak bernilai ibadah, mending berpuasa. Artinya dia secara fisik ini dapat keuntungan, tidak ingin gemuk, dan ya nilai ibadahnya ada. Maka momentum Ramadan ini tentunya mendidik kita untuk berpuasa sepanjang hayat sebenarnya. Karena ya nanti pada puncaknya ya orang Jawa itu mengatakan ya ono poso ono bodo. Ada puasa, ada bodo, artinya ada bersusah-susah, ada bersenang-senang. Dan puncaknya nanti kan ketika Allahu Akbar takbiran, nah itulah puncak orang berpuasa. Tapi kalau orang dengan tujuan tertentu kan mungkin dia mendapatkan hafalan Quran 30 juz melalui puasanya itu ya. Tentu puasa ini kan wahana dan itu sebagai salah satu di Ramadan kan rukun Islam. Dan puasa-puasa yang lain kan sunnah yang sebenarnya ada keutamaan tersendiri yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, dan puasa sudah balik dan beriman. Karena ya ladina amanu ya kutiba alaikumusiyam. Jadi hanya orang-orang yang percaya saja. Kalau nggak percaya ya sudah. Jika Anda percaya, jika Anda beriman maka Anda berpuasa. Kalau nggak percaya ya sudah, itu hak pribadi. Tapi yang jelas ayat itu turun ketika orang-orang terdahulu kama kutiba ala ladina min qablikum ikut agar kita la'allakum tattaqun. Jadi ada iman di awal dan la'allakum tattaqun. Jadi saya kira lengkap ya iman dan takwa. Tapi emang gini loh, dulu itu nggak tahu ya kalau sekarang. Ketika misalnya saya SD lah akan ujian, kemudian SMP akan ujian, SMA ada ujian. Itu orang tua dan mayoritas sih teman-teman juga disuruh orang tua bahkan oleh guru itu untuk berpuasa selama 3 hari biasanya seperti itu. Maksudnya saya nggak tahu dulu
dengarkan ya wis nglakoni wae, yang penting berpuasa. Ya, sebenarnya kalau kita punya iman ya kan dasarnya iman ya, entah puasa Ramadan atau di luar puasa Ramadan, puasa sunnah itu ya, kita akan meyakini kalau kita berpuasa itu saum ya, menahan tidak hanya makan minum tapi hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya kan ketika kita puasa itu masa aku mau mencuri, masa aku mau minuman keras, masa aku mau judi. Nah dari situlah secara jasmani dan rohani itu kita sehat sebenarnya, di situ substansinya. Temu ya. Makanya dulu ketika saya kecil itu sering diajarkan bapak saya untuk berpuasa Senin Kemis, dan bapak saya sampai meninggal itu masih puasa Senin Kemis meskipun sakit ya, dan saya nggak bisa meneruskan. Nah, bagi saya berat ya karena saya tidak bisa menahan makan terlalu lama, apalagi badan saya kurus. Jadi, tapi tetap saya latihan ya, masih latihan bagaimana caranya untuk tetap berpuasa. Masih belajar ya. Artinya masih proses belajar untuk tetap berpuasa Senin Kamis karena rasanya beda. Dulu waktu saya mondok itu ya, waktu aliyah itu juga masih puasa Senin Kamis ya, dan saya niatkan memang ya untuk lillahi ta'ala jelas, yang kedua ya untuk memudahkan dalam proses belajar. Dan saya kira Ramadan ini kalau bisa kita setiap hari, kalau kecuali orang-orang bekerja keras ya, misalnya mohon maaf misalnya di bangunan, di jalanan itu kan puasa itu ya boleh-boleh saja, tetapi kalau nggak kuat selain puasa Ramadan itu diperbolehkan, tidak harus berpuasa. Tapi kan sunnah ya, tapi yang wajib puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan jelas wajib, itu sudah ada dalam nasnya ya, dalam. Oke Pak, ini untuk pesan kepada sahabat-sahabat Astronesia di hari kedua puasa. Ya kalau mau sehat puasalah. Bahkan ini kan juga bagi pemuda ya, yang masa rosabat dan seterusnya, ketika kamu mau nikah, kalau sudah kuat nikahlah, tapi kalau tidak kuat puasalah, salah satunya itu. Jadi kalau Anda yang belum nikah, yang belum punya pasangan, kalau tidak kuat nahan syahwat ya berpuasa gitu. Kalau nggak kuat ya puasa gitu kan. Jadi puasa itu sebenarnya jalan menuju Tuhan, namanya gitu. Karena semakin kita berpuasa sering-sering, kita tentu akan mengagumi keagungan Tuhan. Ternyata begini ya, lapar dan dahaga itu. Jadi dengan begitu kita kan tidak hanya teringat makan wareg nyaman, kemudian inilah kenikmatan hidup, tapi kita juga mengalami ternyata lapar itu juga sakit ya, dan itulah kita bisa mendapatkan kenikmatan menjadi orang yang tidak dapat makan. Jadi ini tasawufnya di situ. Oke, ini saya kira cukup Pak. Nanti disimpan lagi untuk di pora selanjutnya, di hari ketiga kita masih bertemu lagi tentu. Oke sahabat-sahabat, cukup sekian untuk pora kali ini. Kita hari wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.